warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Ya, saat ini cuacanya turun hujan. Hati-hati, kita harus selalu menjaga kesehatan. Ya, apa kabar? Semangatnya. Ya, harus semangat. Seorang siswa mau menuntut ilmu harus semangat. Ya, kalau semangat, insya Allah dalam mengikuti pembelajaran khusus nanti gitu. Benar-benar memperhatikan pelajaran. Kalau nggak semangat, loyo. Kalau udah loyo, tidur dah. Guru sedang menjelaskan, kalian tidur. Dapat ilmu? Nggak dapat. Makanya harus apa? Harus semangat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doanya apakah dipimpin oleh KM atau kita sama-sama bareng-bareng doa kita di ya? Kelihatan nggak? Ya, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita berdoa, pembelajaran hari ini bermanfaat, ilmunya manfaat. Makanya segala sesuatu pekerjaan itu harus diawali dengan innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu harus diawali dengan kalau niatnya bagus, insya Allah menghasilkan yang positif. Coba kalau niatnya jelek, berangkat dari rumah nggak niat, nyampe sekolah ya gitu kan, tidur ya, nggak mau baca buku. Coba kalau dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, ya apa niatnya kalau dari rumah? Ya dengan bahasa sendirilah, dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? Ya Allah, saya keluar rumah untuk menuntut ilmu. Insya Allah kalau ada niat yang baik, niat yang positif. Ini kebanyakan kan kalian Allahumma lantas jalan, habis dapat duit dari orang tua langsung lupa salam, lupa cium tangan atau salim, lupa yang kedua apa? Berdoa. Makanya harus berdoa. Insya Allah kalau dengan doa, ya apapun akan menghasilkan yang positif. Oke, kita tadi sudah mengucap salam, kemudian sudah berdoa. Sekarang saya mau ngabsen. Iya, mau ngab. Jumlah kita ada berapa kelas ini? 29 hadir semua. Ada yang tidak hadir, kenapa tidak hadir? Sakit. Siapa sakit? Oh, siapa? Oh, si Hamam. Oh, mudah-mudahan segera sembuh. Seminggu? Jangan. Ya, mudah-mudahan besok bisa hadir. Ya oke, memang cuaca sekarang sudah mulai apa? Sudah mulai ya
tidak bersahabat. Nanti panas, nanti hujan. Makanya kita harus apa? Harus benar-benar menjaga kesehatan. Kalau sudah sehat, kan enak. Belajar enak, makan apapun enak. Kalau udah sakit, ya makan gak enak, makan daging aja kagak enak. Kalau lagi sedang sakit, coba kalau lagi sehat, udah lahap banget makannya. Oke, ada 29. Alhamdulillah, dari 29 itu yang tidak hadir hanya satu orang. Hama, mudah-mudahan besok bisa hadir. Allah angkat penyakit. Kita yang sudah hadir hari ini mudah-mudahan sampai seterusnya hadir. Allah berikan kesehatan, sehat rohani dan jasmani, sehingga belajarnya semangat. Oke, dari 29 hanya satu teman kita yang tidak hadir karena sakit. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas adab sholat dan zikir. Kenal? Adab, apa itu adab? Adab. Tingkah laku. Terus apa lagi? Oke, sebelum kita bahas tentang adab sholat dan zikir, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran setiap apapun pasti ada tujuan. Tadi kamu dari rumah mau ke sekolah, tujuan apa? Tolabul ilmi, nuntut ilmu. Tujuan. Iya, bukannya dari rumah kemarin apa? Iya, pasti ada tujuan. Siswa berangkat dari rumah atau keluar dari rumah menuju sekolah pasti punya tujuan, yaitu ya untuk masa, biar masa depannya cerah. Secerah apa? Matahari. Kalau ada matahari, sayang nih dari pagi sampai detik ini matahari belum kelihatan. Karena apa? Ya, cuacanya mendung hujan. Oke, tujuan pembelajaran akidah kita bab 4 itu tentang adab sholat dan zikir. Yang pertama apa? Siswa setelah belajar adab sholat dan zikir dapat menjelaskan pengertian adab. Yang kedua, dapat mengidentifikasi dalil tentang adab sholat dan zikir. Yang ketiga, menjelaskan tentang adab sholat. Yang keempat, dapat menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab sholat dan zikir yang benar dan yang terakhir, tentunya yang terakhir, siswa dapat mempraktekkan sholat dan zikir. Nih, dari 5 tujuan ini selesai kita mempelajari kaitan adab sholat dan zikir, insya Allah kita dapat menghasilkan 5 poin ini. Yang terakhir itu mempraktekkan. Beda teori sama praktek. Kalau teori hanya penghafalan, kalau praktek langsung kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apa sih sholat? Nah, tentunya kita sudah tahu sholat. Setiap waktu kita sholat. Lah itu Pak, sholat. Ntar berdiri, ntar nongge, ntar ruku, ntar sujud. Itu Pak sholat. Jangan seperti itu. Yang jelas sholat itu ada pengertiannya. Apa sih pengertian dari sholat? Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholat yang memiliki arti
Menurut istilah sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Yo, udah paham? Udah paham belum nih tentang sholat? Apa sholat? Kalau menurut istilah, suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan sudah tentu itu pasti banyak orang yang udah tahu takbiratul ihram. Seperti apa sih takbiratul ihram? Setelah kita mau niat sholat Allah, nah di situ takbiratul ihram. Ya. Diakhiri dengan sudah jelas ada salamnya. Gak bedanya orang mau bertamu pasti ada salam. Menjelaskan atau sudah memperhatikan apa itu sholat. Sekarang kita lihat Al-Quran, firman Allah, Quran surah Al-Ankabut ayat 40. Apa di sana bunyinya? Wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sholat, Masya Allah, sholat itu tiang. Kalau kita tidak sholat, berarti kita meruntuhkan tiangnya atau meruntuhkan agama kita sendiri. Maka ini kalian sudah anak tingkat sanawiyah, otomatis sudah lumayan ya, pemikiran sudah ada lah. Sholat kerjakan. Enggak lama. Sholat itu hanya 5 menitan lah. Berarti dalam waktu satu hari berapa menit? 25. Sedangkan satu hari berapa jam? Satu hari 24 jam. Sholat cuma 25. Lebihnya berapa? Banyak dah, nggak bisa kehitung. Artinya apa? Ayo sama-sama kita kerjakan sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Kalau tiangnya rubuh, rumah akan runtuh, hancur. Gak beda dengan manusia. Manusia agamanya Islam tapi tidak sholat, wah rugi. Ini kita atau kalian yang masih dalam tahap proses belajar, mari sama-sama kita sholat. Ya paling gak sholat tepat waktu lah. Atau sholatnya oke lah, dalam satu hari itu 5 waktu dikredit, bahasa ada dikredit. Oke, kamu belum begitu dengan sholat. Yang pertama sholat di sini kan kita sholat. Ya mungkin ini terus nih, sholat zuhur asar tiap hari dilaksanakan di sekolah. Ya kalau sudah apa namanya? Ya sudah terbiasa, nambah lagi. Ya paling nggak usia kamu sudah diwajibkan. Kalau umat Islam wajibnya sholat usia berapa? 7 tahun
si anak sudah dilatih untuk sholat. Nah kalau kalian udah kelas 7, berapa umurnya? Udah lebih baik, udah lebih. Wajib apa? Wajib. Balik, Pak. Saya belum wajib, Pak. Saya belum balik. Belum balik. Kamu udah pasti balik? Udah tahu haram, halal, udah tahu. Makanya udah wajib. Ya ini Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 itu tentang kaitan sholat. Ya selanjutnya ini kita akan membahas kaitan tentang adab sholat. Jadi pada pembahasan ini bukan sholatnya yang kita bahas. Ya bukan sholatnya yang kita bahas. Apa yang kita bahas? Tentang adab sholat dan adab zikir. Oke, apa sih di antaranya adab-adab sholat? Yang pertama, apa khusyuk? Fokus, konsentrasi, khusyuk. Matanya Allahu Akbar. Pandang harus khusyuk ke bawah. Sejadah yang kita lihat. Jangan Allahu Akbar. Di depan ada orang sholat memakai kaos bergambar. Gambar apa? Pas Allahu Akbar. Kaos cakep juga. Ada bacaan lagi. Jangan. Ya, makanya kita kalau sholat itu berusaha pakai apa? Ya baju yang ya polos gitu. Karena itu akan mengganggu. Kalau kita sholat di mana-mana berjamaah sebagainya akan mengganggu kekhusyuan siapa? Kekhusyuan orang lain. Itu makanya kita harus punya adab sholat. Harus kaos atau baju yang polos. Jangan baju-baju yang ada tulis-tulisannya. Lagi usia kamu mah hobi-hobi apa tuh? Gambar-gambar. Beli kaos, di bajunya ada gambar-gambar yang dipakai aja. Sholat berjamaah. Yang belakang Allah apa? Baca. Saya seorang pemuda yang keren. Aduh. Udah jelek ngakunya keren. Karena apa? Kalau saya di belakang bacanya saya pemuda yang keren. Aduh. Iya. Yang kedua apa? Adabnya dilakukan dengan penuh ikhlas. Ikhlas. Iya, ikhlas lah. Tidak merasa terbebani. Karena sholat itu perintah Allah. Ikhlas dalam melakukan sholatnya. Niat beribadah hanya karena Allah, menghindarkan diri dari sifat pamer atau biar dilihat orang. Jangan. Sholat pengen dilihat orang, jangan. Sholat niat jangan sekali-kali sholat apa? Karena dilihat orang. Iya, pengen dilihat orang. Masih rajin banget sholatnya. Jangan sekali-kali. Niatkanlah segala sesuatu itu dengan pekerjaan itu dengan insya Allah kalau ikhlas Allah akan balas dengan pahala. Apa yang ketiga adabnya? Tubuh dalam keadaan bersih, memakai pakaian yang bersih dan rapi serta memakai penutup kepala bagi laki-laki. Tubuh dalam keadaan bersih. Jangan habis dari kandang kambing pakaian yang kena kambing tiba-tiba karena
dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah waktunya sholat asar. Langsung ya beres dari kandang. Kemana? Ke masjid atau ke musola. Udhu. Tiba-tiba pada saat berjamaah, Allahu Akbar, tetap sebelah-sebelahnya Allahu Akbar. Ini bau kambing ini kan? Ya, nggak boleh ya. Ya paling enggak sholat itu harus bersih, bersih rapi. Jangan giring ke mall, ke kondangan, pakaiannya cakep. Gini menghadap Allah, pakaiannya semrawut, habis dari sobek, habis dari kandang kambing, dari mana? Kalau dari mana-mana pakaian rapi sih gak apa-apa. Nah ini habis dari kandang kambing, langsung masuk ke musola, ke masjid. Lah yang lain ikut bau kambing. Jangan ya, jangan seperti itu. Pakaian yang bersih dan rapi serta memakai penutup kepala bagi laki-laki. Usahakan ini menghadap, bukan wajib. Ada usahakan memakai. Nih, kan keren banget kalau pakai peci. Wah, Panau itu, Panau pakai peci keren banget. Ngaku dia wek. Ya bun ya, bun. Iya bun. Kalau pakai peci ya bun. Keren bun laki-laki. Lah ini mah sholat laki-laki. Sayang, sayang rambut gue udah rapi-rapi, pakai peci ntar habis sholat acak-acakan lagi. Dan usahakan bagi laki-laki adab sholatnya kepalanya ditutupi oleh peci. Budi semangat. Iya. Romonya Budi udah ngantuk. Enak Budi emang cuaca gini ya. Iya. Karena AC lagi, kelasnya kelas AC, cuacanya sedang dingin mendung. Ini kalau di siang hari udah pada tidur ini. Berikutnya adabnya memakai minyak wangi. Nih minyak wangi, kenal minyak wangi? Jangan minyak wangi nyong-nyong dipakai buat sholat. Kalau sholat gunakan minyak wangi untuk khusus sholat. Mau sholat minyak wangi ini pakai minyak wangi untuk mana? Kondangan, jalan-jalan. Karena khusus ada minyak sholat, minyak apa? Minyak sholat. Kalau untuk sholat minyak wanginya, hah? Wih, apa? Lupa. Apalagi saya lupa. Ayo, sampai ingat kalau sholat itu pakai minyak wangi apa tuh? Minyak Arab, iya, kasturi, minyak wangi Arab, jauh banget dari Arab. Minyak wangi Arab dari jauhan, Arab ya artinya apa? Dalam melaksanakan sholat usahakanlah apa? Kita memakai wangi-wangi, gitu. Oke? Kemudian menjaga waktu sholat. Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis. Tempatnya harus suci, bersih. Jangan tempatnya nggak pernah dibersihin, ada tai. Iya, banyak lagi itu dipakai untuk sholat. Ya, bagus. Menyingkirkan gambar, tulisan apa saja yang mengganggu khusyuk sholat. Di depan ada gambar apa? Gambar yang kurang bagus, ditempel sholat di situ. Usahakan gak ada gambar-gambar. Memakai pakaian yang terbaik tadi harus yang baik pakaiannya. Oke, tadi kita sudah bahas kaitan tentang sholat. Apa sih diantaranya adab zikir? Yang pertama ikhlas, zikir. Ya, yang pertama ikhlas. Yang kedua merendahkan suara. Lalu mencoba memahami maknanya. Kemudian duduk di suatu tempat atau ruangan yang mewangikan pakaian dan kemudian memilih tempat yang agak sunyi. Jadi apa?
Di saat kita berzikir itu kita harus benar-benar ikhlas. Contoh, zikir selesai sholat. Di sini kan kita apa? Tiap zuhur dan asar ada pelaksanaan sholat berjamaah. Setelah sholat ada zikir, imam mengajak berzikir. Usahakan kita zikir, ikutin ikhlas. Jangan selesai sholat ngobrol. Kalau perempuan habis selesai sholat mukena langsung dibuka. Jangan dulu. Kalau belum imam berdoa, ikutin dulu zikir sampai selesai. Insya Allah dengan zikir hati jadi tenang, tentram. Ini kan menjadi masalah karena manusia hatinya tidak pernah berzikir, sehingga hatinya jadi apa? Ya gundah gulana. Insya Allah kalau orang sering berzikir, sholat berzikir, selesai sholat dimanapun kita selalu berzikir, insya Allah. Allah Subhanahu berfirman yang artinya, maka apabila kamu menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, kemudian di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Nah, ini kaitan perintah untuk apa? Berzikir. Apa sih bacaan-bacaan zikir yang dianjurkan untuk dilapangkan dan dibaca sesudah menyelesaikan sholat? Pertama, mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu yang pendek. Ya, kalau mau panjang ada gitu. Minimal yang pendek astagfirullah. Beristighfar, memohon ampunan. Kita sebagai manusia sering berbuat salah, berbuat dosa sekecil apapun. Kita tidak sadar. Makanya kita dalam zikir itu ucapan astagfirullah. Kemudian apalagi membaca apa tahlil bacanya? La ilaha illallah. Lanjut membaca tasbih. Apa bacanya tasbih? Membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kalau setiap mendapat nikmat, alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah. Zikir. Yang terakhir membaca Allahu Akbar. Apa tuh artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kita mengagungkan Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam zikir sholat ada kan berapa itu jumlahnya? 30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Iya. Kemudian apa hikmah sholat dan zikir? Hikmahnya, ya kita bahas tentang hikmah sholat yang pertama. Yang pertama mendidik disiplin dan menghargai waktu. Insya Allah dengan sholat kita akan bisa mendisiplinkan waktu kita. Yang kedua, menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara siapa? Hamba dengan penciptanya. Yang berikutnya, yang ketiga, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Gak ada yang memberikan nikmat selain Allah. Ada? Gak ada. Yang keempat, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah dengan sholat, ya kita bisa mencegah kaitan perbuatan keji dan mungkar. Apa sih perbuatan?
ya berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, mabuk, judi, ya, zina dan lain sebagainya. Kemudian sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Insya Allah, kalau manusia sudah melakukan sholat 1 hari 5 waktu, insya Allah hilang sombongnya. Yang jadi masalah kan orang gak sholat, pasti jiwanya kan sombong. Gak sholat pasti sombong. Kalau sholat insya Allah gak sombong. Makanya mari sama-sama kita kerjakan sholat biar hati kita tidak sombong atau pribadi kita tidak sombong. Apa manfaat zikir? Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Kalau orang rajin zikir, insya Allah hati tidak akan apa? Ya. Kalau orang udah nggak pernah zikir, dapat masalah, akhirnya apa larinya? Stres. Insya Allah dengan zikir, insya Allah hatinya akan tenang. Bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apa? Dalam kehidupan manusia pasti akan menghadapi berbagai masalah. Insya Allah dengan zikir masalah itu akan dapat dilewati, dapat dihadapi. Menjadikan diri semakin dekat dengan Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Ya, ini manfaat zikir. Makanya selesai sholat berusaha berzikir. Selain zikir sholat masih banyak zikir-zikir yang harus kita kerjakan. Bahas kaitan manfaat zikir, sholat sama zikir. Dengan demikian kita diperbolehkan berzikir dalam segala keadaan, baik dikala sedang duduk, berdiri, atau berjalan. Hanya dalam beberapa hal yang tidak disukai kita untuk berzikir itu dikala sedang di WC. Boleh di WC dipuji karena itu tempatnya setan kotor. Sedang berjima, sedang mendengar khutbah, ya bersamalah kayak tadi. Oke, mungkin pembahasan materi kita tentang adab sholat dan zikir kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, baik bagi diri saya maupun pada diri kalian, dan apa yang sudah kita pelajari dapat kita praktekkan dalam kehidupan, baik dalam sholat maupun dalam berzikir. Kita akhiri materi kita dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin.